Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Tuhan, biarlah roh-Mu yang tinggal di dalam hati kami boleh menolong kami, membuka hati kami untuk mengerti dan menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 6, 8 sampai 15. Kita hanya akan membaca beberapa ayat saja. Mari kita memperhatikan Kisah Rasul 6 mulai ayat yang ke-10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat-Nya dan roh yang mendorong Dia berbicara. 11. Lalu mereka mempengaruhi beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. 12. Dengan jalan demikian mereka menghasut orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Ayat 13, lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu. Judul renungan kita pada hari ini, gereja menghadapi persoalan. Munculnya persoalan dalam gereja adalah hal yang wajar. Dalam bacaan Alkitab hari ini, gereja menghadapi persoalan bukan karena ada sesuatu yang buruk, tetapi justru karena ada sesuatu yang baik, yaitu Stefanus, diaken yang belum lama terpilih, ternyata adalah seorang yang penuh anugerah dan kuasa. Dan dia mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Hal baik yang dilakukan oleh Stefanus itu membuat beberapa anggota rumah ibadat Yahudi yang disebut orang-orang merdeka, dalam terjemahan baru 1 disebut jemaat orang libertini, menjadi panas dan berdebat dengan Stefanus. Karena kalah berdebat, mereka menyebar fitnah untuk menghasut orang banyak serta para pemimpin agama Yahudi. Lalu mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Jangan heran bila gereja kita menghadapi persoalan yang datang dari luar gereja. Biasanya, persoalan yang datang dari luar gereja itu justru akan membuat gereja bersatu dan bertekun dalam doa. Persoalan yang biasanya lebih membahayakan justru persoalan yang muncul dari dalam gereja. Persoalan yang muncul dari dalam gereja yang biasanya berawal dari hal-hal kecil seperti gosip dan iri hati bisa membuat gereja menjadi lemah. Sebaliknya, persoalan yang datang dari luar gereja akan membuat persoalan-persoalan kecil dalam gereja hilang dengan sendirinya dan gereja justru akan bertumbuh. Secara umum, jenis persoalan yang muncul dalam gereja memberi petunjuk tentang kondisi kesehatan gereja. Bila banyak masalah yang muncul dari dalam gereja, mungkin hal itu berarti ada banyak hal yang harus dibenahi dalam pengelolaan gereja. Bila masalah-masalah yang muncul berasal dari luar gereja, pandanglah hal itu sebagai kesempatan untuk mempersatukan gereja dan untuk semakin bergantung kepada pertolongan Allah. Apakah gereja Anda sedang menghadapi banyak masalah? Apakah Anda pernah mengevaluasi masalah yang muncul dari gereja Anda itu lebih banyak yang berasal dari dalam gereja atau dari luar gereja? Apakah masalah-masalah yang muncul di gereja Anda telah dimanfaatkan menjadi suatu gerakan untuk mendorong setiap anggota jemaat lebih banyak berdoa,
lebih bergotong royong untuk saling membantu dan saling menguatkan, atau justru dibiarkan melemahkan semangat dan menghambat pertumbuhan rohani seluruh anggota gereja? Bagaimana sikap Anda saat melihat banyaknya persoalan dalam gereja? Apakah Anda tidak peduli? Atau Anda menjelek-jelekan gereja Anda sendiri? Atau Anda tergerak untuk lebih banyak berdoa dan mencari solusi untuk bersama-sama membangun gereja? Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang sekarang sedang bermasalah, baik karena masalah dari dalam ataupun masalah dari luar. Biarlah masalah yang terjadi boleh mendorong jemaat Tuhan untuk lebih bersatu, untuk memikirkan jalan keluar yang baik, untuk menjadikan gereja Tuhan sebagai gereja yang semakin bersaksi di tengah-tengah lingkungan. Kami taruhkan dan mohonkan anugerah Tuhan bagi gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua.